Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum Tuhan dan hukum manusia, contoh-contohnya, serta bagaimana tanggapan agamaku dan kepercayaanku berkaitan dengan hukum Tuhan. Simak videonya. Jadi di dalam kehidupan ini ada dua jenis hukum yang utama, hukum Tuhan dan hukum manusia. Kalau hukum manusia memang sudah dibentuk oleh manusia kita sendiri, seperti contohnya peraturan presiden, rumah, keluarga, dan sekolah. Sedangkan kalau hukum Tuhan itu dibentuk oleh Tuhan kita sendiri, atau bisa dibilang bersifat universal, tanpa memandang siapa yang harus mematuhinya. Pokoknya semua orang harus bisa mematuhinya, seperti itu. Jadi ada lebih jenis, ada contohnya, maksud saya lebih banyak ya jenisnya hukum Tuhan. Tetapi ada satu yang paling menonjol atau paling sebagian besar orang tahu, yaitu kasih. Jadi kasih itu apa sih sebenarnya? Jadi kasih itu adalah sikap kita menginginkan atau menolong orang lain yang membutuhkan bantuan atau kesusahan, sehingga kebahagiaan bisa dialami semua orang. Itu adalah kasih. Seperti itu. Jadi ada dua jenis dari kasih, yaitu pilih kasih dan cinta kasih. Kalau cinta kasih itu yang cenderung ke hal negatif. Jadi pilih kasih itu apa? Pilih kasih adalah kita memilih-milih orang untuk berbahagia bersama. Dengan kesimpulan, kita hanya menginginkan orang-orang tertentu untuk berbahagia bersama. Contohnya, saya memilih A saja untuk berbahagia bersama. Saya tidak memilih B karena saya tidak suka. Nah, hal ini sebenarnya tidak boleh. Gitu. Sedangkan kalau yang satunya lagi, cinta kasih, itu tanpa memandang-mandang orang. Jadi semua orang itu harus mengalami apa itu kebahagiaan sejati, seperti itu. Jadi dengan kesimpulan, semua orang itu harus bahagia tanpa memandang ras, kulit, atau apapun itu, tanpa pengecualian, seperti itu. Nah, contohnya ya, apabila kita menyaksikan di TV, mungkin kita pernah lihat ada ajakan untuk menolong korban-korban bencana perang, bencana alam, atau apapun itu yang menimpa mereka sehingga kehidupan mereka pun runtuh, seperti itu. Nah, atau kita tidak perlu ambil pusing, kita tidak perlu sampai ke sana. Menolong teman yang membutuhkan bantuan itu sudah termasuk kasih, tapi dalam bentuk kecil. Mau besar atau kecil, kasih itu tetap berguna kok. Dan kasih itu sebenarnya tidak ada yang tidak berguna, seperti itu. Dan bagaimana tanggapan agama saya dan kepercayaan saya terhadap kasih. Jadi dalam agama saya, yaitu agama Buddha, kita belajar ajaran damai atau cinta kasih atau karuna. Jadi di sini dia belajar atau diajari untuk mengurangi dendam sebanyak-banyaknya, atau mengajak orang lain untuk mengurangi kekerasan ataupun peperangan. Atau kita bisa mengajak orang lain untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan lebih baik, seperti itu. Dan cinta kasih atau karuna hanya salah satu dari 5 ajaran utama agama Buddha, seperti itu. Dan cinta kasih atau karuna itu tujuan utamanya mengajak kita untuk menghindari yang namanya kebencian atau dosa, keserakahan atau loba, sedangkan ketidaktahuan atau kebodohan, moha. Jadi kebodohan itu bukan maksudnya kita bodoh dalam ilmu, tetapi bodoh dalam menentukan mana yang baik dan benar. Jadi kita sudah tahu itu benar, tetapi kita justru malah menghindarinya. Itu disebut moha. Oke, jadi di bagian selanjutnya Anda akan menyaksikan poster dan slogan saya.